dana yang kalian keluarkan di sebuah produksi single pertama ini. Aku nggak minta kalian ngomong berapa nominalnya, tapi kalau mau ngomong ya nggak apa-apa sih. Nah, menurut kalian tuh besar atau enggak? Jadi kalau kalian ngomong sekian juta, berarti tambahkan ini dia Ivan Pianis dan Dwi Putri Pianis. Oke, silakan. Halo juga. Hai. Apa kabar? Buruk ya? Buruk kiri. Pada waktu itu titik di mana aku tuh benar-benar merasakan, aduh. Intinya anti mainstream. Iya, intinya anti mainstream pada waktu itu. Nah, tahu kan kenapa bisa punya studio dan alat-alat mahal ini? Anda harus bertuhan, teman-teman. Bertobatlah. Betul, bertobatlah. Bertobatlah, teman-teman. BTW, kalau nanti aku fotoin lagu aslinya boleh nggak sih? Oh, Boleh. Boleh, nanti aku tunjukin. Nanti lihat ya bagaimana berdebunya Karena dia. sudah berlisensi jadi aman. Aman. Sudah 4 tahun di situ, terus emang di situ judulnya ditulis Yesus Yesus Mulia. Terus ada notasi-notasinya. 4 tahun. Itu aku yang tulis tangan. Aku tuh nggak bisa tulis not balok. Tapi aku diajarin dia nggak bisa tulis. Oke, keren. Nota angka itu lah. Iya kok not balok sih. Enggak Maaf gitu ya. apa-apa. Oke. Tadi udah pertanyaannya mungkin udah dijawab tentang judulnya kenapa. Terus tadi aku mau tanya tentang kenapa gini aja lah ya, diganti pertanyaan. Ternyata dia tuh ikut menciptakan. Aku kira tuh yang menciptakan tuh kamu. Jadi aku mau ganti pertanyaannya. Menurutku tuh seseorang punya masterpiece di sebuah karyanya kan. Nah, kalian berdua ini jatuh cinta nggak ke karya kalian sendiri? Jatuh cinta. Ya jelas lah. Karena Iya. melakukan sesuatu itu, kalau aku ya, syaratnya harus pakai hati. Kalau lo nggak pakai hati, lo nggak bisa berkarya. Oke, karena ada beberapa orang yang berkarya terus ya setengah matang menunda karyanya dan lain-lain. Karena mungkin tujuannya beda. Oke. Orientasinya, iya kan? Misalnya ada yang orientasinya duit, gimana caranya ya pokoknya tetap yang viral aja, yang bisa Jadi, hasil duit. Mungkin aku tegaskan gini ya. Kalau menurutku pribadi dengan pertanyaan ini sempat sih aku kemarin waktu di sesinya di channel AIN itu sempat ditanya juga tentang permasalahan masterpiece kayak gitu kan. Terus pada waktu itu aku cuman bilang gini, mungkin definisi masterpiece aku dengan orang lain atau seniman-seniman atau orang-orang di luar sana itu berbeda. Jadi bagi aku yang namanya masterpiece itu bukan dari seberapa besar karya ini, bukan maksudnya apa ya? Ya aku bilang ini karya besar gitu buat aku sendiri. Tapi bukan seberapa viralnya karya ini, bukan seberapa banyak orang yang melihat, bukan seberapa apa ya, Penghasilan gitu yang didapat. penghasilannya besarnya Atau mungkin materinya apa yang kita bukan. kerjakan di tapi masterpiece buat aku itu justru hal yang aku mulai dari hal-hal kecil itu aku bisa mendefinisikan itu masterpiece, dimana ketika aku bisa melewati satu titik level, aku naik ke level berikutnya, itu sudah masterpiece baru buat aku. Walaupun ya sebenarnya masterpiece sesungguhnya itu ya ketika aku benar-benar mentok di situ mati masterpiece, dan apa yang menjadi karyamu itu akan melegenda gitu kan. Tapi bagiku tidak semuluk itu. Ya aku mungkin ya saya berdoa akan ada titik itu juga gitu. Tapi sebelum ini pun kita dan pernah termasuk ngerasain. ini gitu itu ya aku anggap sebagai titik di mana itu tuh hal yang luar biasa gitu, hal yang besar kayak gitu. Oke. Masalah lagu ini ya kita pokoknya Wah, jatuh cinta lah ya, jatuh cintanya oke ya. Kalau ngomongin soal karyanya mereka berdua, sebenarnya yang pertama dari pandanganku sing pernah rilis lagu atau yang sama-sama Senior. berkarya ya. Enggak, sama-sama berkarya di lagu gitu. Menurutku sih
emang keren banget loh. Gak cuma di lagu ini. Atau sebelumnya aku pernah cerita juga sama dosenku gini, Pak coba cek channel nih Cahiki ngono ya. Waktu Cahiki belum kenal Ivan. Cahiki terus totalitasnya dalam berkarya gitu. Makanya kalau kalian ingin lihat channelnya, terus jangan lupa di subscribe Ivan Pianis. Boleh Itu juga keren. dipantengin di Ivan Studio. Ya kalau rekaman di Ivan Studio. Tapi ada. Tapi murah. Tapi murah. Tidak apa-apa kalau Anda yang di Jogja, tag vokalnya bisa di Jogja saja. Musiknya di sini. Mantap. Iya. Gampang. Nanti saya bantu cari ya, cari rekaman. Era rekaman guna aku lah. Pokoknya jangan malu tanya-tanya. Siap. Hmm. Terus aku mau tanya ini nih. Ini pertanyaan dari teman-teman di Instagram juga. Terus ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan saat orang-orang merilis sebuah karya gitu. Ceritain proses perilisan, terus produksi dan susah senangnya. Banyak teman-teman mungkin yang pito carane rilis lagu pito carane bikin lagu terus harus gimana, siapa yang aransemen dan lain-lain. Mungkin banyak orang yang pingin tapi nggak mudeng. Nah, silakan bisa berbagi ilmu terus cerita. Ada di buku ini. Nah, kuncinya di situ. Ya, kalau dari aku sih sebenarnya simpel aja. Zaman sekarang itu semua mudah. Semua mudah, semua bisa. Nggak kayak dulu orang mau merilis lagu itu harus Menjadi Ahmad Dhani dulu. nah kayak gitu loh, harus menjadi kayak siapa? Misalkan Peter Pan gitu. Harus ini jadi Marian Jola yang menang ajang dulu. Nah, gitu. Kalau sekarang kalian di rumah bisa rekaman, kalian bisa menciptakan lagu, kalian bisa upload dimanapun itu sebebas kalian, kalian bisa merilis apapun itu, gitu loh. Jadi menurut aku, kalau dari aku sih ya pesennya, kalau kalian mau berkarya, berkarya, gas aja gitu loh. Nggak usah mikirin nanti uploadnya gimana, rilisnya gimana, prosesnya seperti apa. Ya itu kalian apa ya istilahnya, pelajari sambil berjalan gitu. Kalian akan menemukan titik itu gimana caranya nanti rilis lagu, gimana caranya rekaman dan lain sebagainya. Aku pun melewati itu. Tapi tidak akan serumit dan sesulit yang kalian bayangkan dan yang kita tahu zaman dulu. Oke. Itu mungkin 10 tahun yang lalu masih seperti itu. Tapi sekarang dari 10 tahun mundur ini sudah istilahnya apa ya? Semua dipermudah gitu loh. Kalian bisa rekaman sendiri di rumah, pakai laptop kalian sendiri bisa bikin lagu. Alat yang murah juga banyak. Kalian niat, jangan males buat cari referensi. Intinya cari- Betul, niat betul. aja. Dan jangan pernah kalian merasa apa ya istilahnya minder atau nggak percaya diri atau bahkan membanding-bandingkan diri kalian tuh dengan orang lain. Bandingkan diri kalian dengan kalian sebelumnya. Nah, itu. Keren. Jadi Oke. kalau kalian tidak memulai, kalian tidak akan pernah bisa membandingkan kamu Iya. dengan yang sebelumnya. Hmm. Tapi kalau kamu sudah memulai, kamu akan bisa mengevaluasi. Ternyata aku dulu kayak gitu ya. Oh, 2 tahun lalu tuh aku covernya kayak gini. Oh, 3 tahun yang lalu tuh audioku kayak gini. Sekarang aku bisa kayak gini gitu. 2 Dulu tahun yang jelek lalu, banget. 2 tahun yang lalu kalian bisa lihat di YouTubeku videoku seperti apa, video cover, audionya bagaimana, tempatnya bagaimana, backgroundnya kayak apa, lightingnya kayak apa, burik. 2 tahun yang Oh, lalu. iya. Jelek tahu, banget tahu, kalau tahu, dilihat sekarang. Dan di rilisan lagu yang saat ini aku bisa bikin video klip yang itu, ya aku memuji diriku sendiri, itu keren banget. Tapi emang mengagumkan sih. Tapi si karya yang jelek itu dulu kita bangga banget. Iya betul. Dan aku Di- tidak di- menghilangkan itu, aku tidak menghapus Itu bagian dari file proses. itu sebuah proses untuk kita bisa mengevaluasi kita sendiri. Betul. Oke, thank you Ivan sharingnya. Semoga kalian yang mau berkarya bisa berkarya dengan lebih yakin lagi. Mungkin sekarang Putri bisa menambahkan Apa sih tadi mulai pertanyaannya? membuka prosesnya Oh, dari prosesnya. bikin lagu. Proses maksudnya step by stepnya apa dulu Nah, yang step- dikerjain oh, gitu. iya, betul. Sampai syutingnya di mana, apa yang terjadi, Oh. cerita-cerita di balik itu, silakan. Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak sama teman-teman Fokus Movie, sama Ibu Asmira Desain Clothing, karena tanpa mereka aku nggak bisa secantik itu, sebagus itu di video gitu. Nggak bisa ada video sekeren itu juga. Kalian menjadi bagian yang paling berarti buat kita berdua gitu. Jadi prosesnya di awal kalau untuk lagu ini karena 4 tahun yang lalu dan itu kita garap cuma semalam sebenarnya. Dan aku lupa rekaman kita itu di mana tuh udah nggak ada. Untung kita catat. Kalau kita nggak catat kita udah lupa. Terus, nah tadinya itu kita mau rilis Natal Desember 2020. Tapi itu udah kemepetan. Terus akhirnya aku kasih target ke Ivan. Karena aku Januari harus pulang ke Cianjur, aku bilang sebelum aku pulang
lagu ini harus sudah selesai. Karena kalau enggak aku nggak akan balik lagi gitu loh. Jadi karena waktu itu aku ada pergumulan lah. Dan aku kayaknya aku better untuk di Cianjur gitu. Jadi, tapi aku kayak ngerasa punya utang nih sama si lagu ini. Jadi aku bilang, ayo kerjain dulu Januari pokoknya harus selesai. Karena Januari harus selesai, jadi Januari kita geder. Kita mulai tanggal 5 Januari. 5 Januari itu prosesnya apa nih sih? 5 Januari dimulai dari beli kain baju. Itu baju bikin. Bajunya bikin karena dia ini agak repot ya, Bung. Karena saya yang meminta. Pokoknya kamu harus pakai baju yang belum pernah kamu pakai. Sudah seperti akan nikah ya. Agak repot kan, boys? Betul sekali. Mana gak ada duitnya? Gimana coba? Ya udah akhirnya bikin kain tuh kayaknya bikin kain. Ngejahit tuh lebih mudah daripada beli karena aku tuh niatnya mau beli harganya 900.000 gitu kan, kayak ngap ya bos. Terus kalau beli tuh belum tentu bagus di badan, sampai galau tuh nyari tukang jahit karena aku agak bermasalah dengan tukang jahit gitu. Akhirnya dipertemukan dengan Ibu Asmira Desain Clothing dan Bapak. Pertama kali aku datang, aku underestimate sih karena tempatnya aku pernah datang ke tempat yang lebih bagus dari itu, dan kalau dari tempat rasanya kurang bisa dipercaya. Tapi ketika aku datang, ketika ngobrol dan ketika berinteraksi, baik banget, telaten banget. Dan tiap aku kasih revisi, maksudnya aku tuh ngasih desain ke dia datang tuh beda sama akhirnya jadi. Karena konsultasi dulu, Bu kalau ini gimana, terus ibunya akhirnya bilang, oh gini. Pokoknya enak banget lah diajak ngomong. Dan akhirnya sesuai deh gaun itu. Dan beberapa gaunnya dipuji sama beberapa temen aku, katanya bagus. Bisa coba ke Asmira, Ibu Asmira. Terus apa ya? Aku harus baca nih soalnya aku agak lupa ya guys. Terima kasih untuk Bu Asmira. 2 jam kemudian Anda jangan lupa transfer ke Ivan Pian. Saya dong. Pokoknya tanggal 5 karena belum lunas jahitannya. Udah. Oh, udah. Tanggal Tenang, ada Tuhan. Oh iya, ada Tuhan. Tanggal 5 beli kain, tanggal 6 terus kita jahit dan survei tempat. Kita survei waktu dibahas tanggal 5 ini, kita bahas sama Ivan video klipnya mau gimana. Terus aku langsung kepikiran gumuk pasir. Gumuk pasir ada parang tritis. Ini Dan harta. dari situ Ivan kekunci, pokoknya harus gumuk pasir. Dan pada waktu itu PSBB. Nah, PR terbesar adalah PSBB. Jadi survei pertama kita datang belum PSBB. Ya. Terus berapa seminggu? Waktu itu krunya belum bisa siap langsung, dan lagu juga belum jadi waktu itu. Jadi audionya belum jadi, kita nggak bisa langsung eksekusi video klip. Tiba-tiba jeder PSBB sampai tanggal 25 Januari. Udah akhir aja guys. Terus oke, gila nih gue lama-lama gila gitu. Terus akhirnya aku bilang malamnya itu tanggal berapa ya man? Survei ulang tanggal 21 20 malam itu aku bilang ke Ivan, Man, kayaknya kita perlu survei ulang di keadaan PSBB. Lah kenapa? Kita nggak karena kita kan ada proses nginep, jadi kita harus cek penginapannya, kita harus cek akomodasinya, tempatnya ditutup apa enggak, dan lain-lain pokoknya gitu deh. Terus akhirnya 21 pagi kita survei ulang ke sana, kita tanya, dan puji Tuhannya semua dilancarkan. Maksudnya semuanya bisa dilakukan dengan protokol kesehatan gitu. Dan kalian tahu, aku bawa spray sendiri, kita bawa desinfektan. Jadi sebelum datang penginapan itu kita bongkar. Betul. Jadi Ivan bertugas untuk menyemprot semua bagian, dan aku bertugas untuk bukain spray itu. Jadi spraynya baru memang dari losemennya, cuma aku harus melindungi teman-temanku. Iya, karena aku tidak mau nanti tim kenapa-napa. Iya dong. Kita berlima dong ya. Lagu proyek ini kita eksekusi cuma berlima. Berenam sama Bu Asmira. Luar biasa. Tadinya sekali. mau bertuju sama Bayuga tapi dia Kabur. Aku tuh datang. Tapi makanan. iya disponsori Iya, sama rumah teman. Teman Makan sponsor makannya. sih, tak suruh bayar. Siapa tahu kan habis ini diganti. Iya. Siap.
Pokoknya kalau mereka nulis lagu lagi di Jogja, pues pokoknya sans. Direkam nih ya. Iya betul. Ada Nggak apa. videonya. Iya, tidak apa. Oke, terus sudah prosesnya mau cerita lagi tentang ini mungkin nanti bisa lanjutin lagi ya. Cara tadi prosesnya. Mau cerita lagi nggak? Terakhir pas pengeditan. Jadi begitu video jadi seminggu proses pengeditan dia sendirian guys karena aku balik Cianjur. Nah, makanya jangan ragu untuk produksi musik di Ivan Studio karena apa saja bisa dilakukan di sini. Editornya pun di sini. Editor. Pokoknya lah hari Pokoknya dia cuma modal nyanyi sama bikin lirik udah doang. Tapi emang betul sih, recommended banget untuk apa teman-teman yang mau mulai. Karena menurutku kalau mau memulai nih, teman-teman mau mulai itu perlu cari yang bisa komposernya, komposisi lagu dan lain-lain. Itu tuh perlu juga sih kalau kalian merasa diri kalian tidak mampu ya silahkan melengkapi diri intinya kalian. banyak berdiskusi. Yoi. Iya, jangan malah aku nggak pernah Iya, jadi iya, takut iya, gitu kan ya betul, buka betul. ini sama orang. Gitu. Keren. Lanjut lagi pertanyaannya. Nah ini nih. Ini kursi muni terus ya? Oh, Gangnam Style. Oke, jadul banget ya. Oke, aku mau tanya, kenapa kalian tuh menamai karya ini, sudah karya besar atau bahkan tuh bisa menjadi sejarah besar untuk kehidupan? Karena ini kalau orang bilang gini ya, oke buat teman-teman tuh banyak di luar sana sing masih belum bisa menghargai sebuah karya orang lain. Betul. Menurutku ya Indonesia tuh masih miris di bagian itu sih, mentalnya untuk menghargai karya orang lain. Kalau yang ngono kok alay banget sih bilang. Tapi menurutku emang sebuah karya ini patut untuk dicintai, patut dihargai. Kadang-kadang ada orang juga yang menganggap karya itu sebagai anak kandung. Itu walaupun lah ming koyo ngono, walah ming hanya gitu. Tapi benar sebuah karya itu bisa berarti besar banget untuk orang yang menciptakan atau orang-orang yang pas banget yang dia dengarkan orang seperti itu. Nah, kenapa Ivan dan Putri ini sampai sebegitunya ngomong bahwa ini sebuah sejarah besar? Kalau dari aku sih benar kata Bayuga tadi bilang Indonesia tuh sulit untuk mengapresiasi karya orang. Jangankan karya orang, menghargai diri sendiri itu kadang kita sulit. Susah. Yaitu tadi dengan kalian tidak pede, Membandingkan. dengan kalian membandingkan dengan orang lain itu tuh sudah tidak menghargai diri kita sendiri gitu. Nah, kenapa aku menganggap lagu ini itu sebuah karya yang besar, sebuah sejarah yang besar? Sebenarnya bukan hanya karya ini aja gitu. Karya-karyaku yang apa ya yang kita kerjakan yang sekedar cover, sekedar kita nggarap lagunya orang itu menurutku adalah sebuah apa ya karya besar yang kita kerjakan gitu. Karena dari aku pribadi aku tidak mau mengerjakan semuanya itu setengah-setengah. Jadi ya semua harus totalitas, penuh hati dengan jiwa dan raga. Jadi sebuah karya itu harus ada nyawanya sih. Menurut kalian itu boleh ceritain, nanti aku bakal tunjukin di sini part di video itu yang menurut kalian paling berkesan. Gitu nanti gitu ya. Iya, yang mana? Jadi yang ini. Oh, jangan aku mikir itu. Ngeditnya. Yang mana kan? Kalau menurutku itu yang paling berkesan di lagunya itu yang bagian refrain terakhir yang modulasi. Klimaks. Klimaks. Itu dari segi video di situ, dari segi komposisi videonya juga di situ. Maksudnya bahkan aku sempat posting di Instagram buat teasernya itu piano kosong di atas terus muter itu aku bilang itu part paling sakral. Karena itu di setiap karya aku selalu bilang akan ada part-part yang sakral menurut aku, dari segi video, dari segi musiknya, terus dari segi value-nya juga. Jadi di kalimat lirik itu kan ada refnya nih, yang Yesus aku bukan permata, engkau pandang berharga itu. Tapi di ref itu pun juga tertuang lirik janji aku, kita. Sautannya. Sautannya Jadi itu ada ada sautan. janji-janji kita yang kita ucapkan di situ dengan apa ya istilahnya janji kita untuk membalas kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan itu tuh ada di lirik itu. Jadi sebenarnya ya aku tegasin di lirik itu kan, Yesus aku bukan permata, engkau pandang berharga. Yesusku mau selalu setia. Nah itu tuh, nah
kalimat terakhir itu adalah karena Tuhan udah baik, aku nggak berharga jadiin berharga, nih aku mau melayani Tuhan gitu. Jadi satu-satunya cara gitu. kita membalas itu hanya melayani Tuhan gitu, nggak ada cara lain gitu. Kita mau berbuat baik seperti apapun, kita mau seholi apapun, itu tidak akan membersihkan keburukan kita, dan itu tidak akan menyelamatkan kita. Tapi sebenarnya kita memang sudah diselamatkan, kan kayak gitu. Nah ya caranya kita mensyukuri itu ya kita melayani Tuhan. Dan melayani itu kompleks banget, maksudnya luas. Iya. Bukan berarti di gereja, bukan berarti ciptain lagu rohani, karena kita lagi nyanyi pop cinta pun itu bisa melayani Tuhan menurut aku. Yeah. Sikap kita sehari-hari juga melayani Tuhan. Oke, keren. Kamu tuh sama berarti partnya di situ. Kalau klimaks udah jelas pasti iya. Gitu. Kata Kak Arsya juga berhasil klimaksnya. Okay. Tapi ada part lain yang membuat aku tuh kayak nggak ada liriknya. Jadi pas intro Ivan lagi main piano dengan audio yang ada harapannya intronya pas interlude berarti ya, setelah putaran pertama itu beneran cuma audio gitu doang, dengan naik itu tuh kayak nggak tahu, merinding pas bagian itu. Oke. Itu ada instrumen di situ kan, masuk instrumen orkesnya sama ada harapannya sayup-sayup gitu. Keren sih, instrumennya itu simple tapi padat gitu. Iya. Oke. Itu part yang keren. Kalau menurutku juga sama sih, part itu sama yang pas depan itu idenya untuk langsung yang drone. Wih, keren. Saya jadi pingin. Jangan dulu. Nanti nunggu duit, teman-teman. Ayo kita produksi. Oh, nanti dulu. Besok produksinya di Ivan Studio. Betul. Harus di sini ya. Ketagihan. Promo. Betul. Nah, aku mau tanya nih juga. Dana yang kalian keluarkan di sebuah produksi single pertama ini, aku nggak minta kalian ngomong berapa nominalnya, tapi kalau mau ngomong ya nggak apa-apa sih. Nah, menurut kalian tuh besar atau enggak? Jadi kalau kalian ngomong sekian juta, berarti tambahkan kalian kan gratis recordingnya di sini, jadi ditambahkan itu kan nantinya. Kira-kira berapa? Atau besar nggak menurut kalian? Oke, kalau dari aku dia cipta lagu dulu nih. Iya, menurutku kalau ini aku hitung produksi semua ini dinominalkan itu ya bagi aku menurutku lumayan besar. Enggak, langit itu enggak tahan, bro. Iya, langsung hujan. 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 Hujan besar. Bagi aku ya menurutku lumayan besar karena ya semuanya kita tidak disponsori. Mungkin gini kali ya, kita bisa bilang besar karena kita pertama kali mengeluarkan budget sekian. Ya, kalau mungkin ini kedua kali kita bisa bilang enggak kok sama aja sama yang kemarin gitu. Tapi karena ini pertama kali dan kita sama sekali nggak punya uang waktu itu, jadi untuk mendapatkan nominal segitu kita benar-benar Ivan sih benar-benar cari uang gitu. Kak, kalau dirinci oke lah, kita sudah tertolong studio rekaman punya sendiri ya. Itu tujuannya tidak ada pengeluaran di situ gitu loh. Seharusnya kita ada bayar rekaman, bayar aransemen, bayar musik kayak gitu. Tapi enggak. Jadi kita cuman bayar untuk video klip, akomodasi, transport, makan dan lain sebagainya selama 2 hari. Terus pakaiannya Putri, pakaianku itu ya lumayan sih. Pakaian aku mau ngasih tahu gitu loh ke teman-teman, bukan karena ini sekian aku jadi takut produksi, enggak, tapi balik lagi di kalimat kalau ada harga ya ada kualitas gitu. Kamu harus berani bertaruh di situ. Jadi mahal tuh nggak apa-apa selagi kamu nggak maksa di jalan yang salah gitu loh. Sesuai kebutuhan juga sih. Ada tujuannya. Jangan mau murah tapi maunya yang perfeksionis segalanya bagus, ya nggak bisa gitu. Tapi mau yang biasa-biasa aja dengan gini tapi mau ekspektasi ke orang-orang jadi bagus juga nggak bisa gitu. Kita emang harus sadar dan tahu kalau untuk karya yang bagus ya kita harus berjuang bagaimana caranya bagus, bukan dari segi biaya aja tapi dari segi yang lainnya. Ya, terus itu punya kepuasan tersendiri kan. Kayak baju aja Ivan mau yang baru yang belum pernah dipakai, dan untuk bajuku sendiri itu dari beli sampai bikin itu sekitar 500.000 itu bajuku aja. Ya 2 kali gajiku lah kayaknya.
Itu belum make up ya, guys. Kalau aku intinya gini sih. Kalau teman-teman mau produksi atau mau menciptakan sebuah karya itu, aku prinsipku wongnya nekat. Dalam artian nekat, ya itu tadi sih. Aku mengerjakan semuanya dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Mesti ono dalane gitu aja. Balik sih. lagi ke prinsipmu tadi, Bay. Nanti juga ada duitnya. Ya Oke. gitu. Nanti kita bisa bayar mereka kok gitu. lah. Oke. Yang penting rilis dulu aja. Tawakal. Tawakal Hmm. gitu aja. Kalau Tuhan udah bilang boleh ya, Ya, boleh. gitu. Oh, aku ada cerita tentang itu. Apa? Tuhan bilang boleh ya, boleh. Tentang hujan. Wah, Jadi iya, waktu bener. Kalau produksi ini. kita waktu ini kelewat nih tadi cerita produksi. Jadi kita produksi itu tanggal 27, 26 kita udah turun ke losmen, ke penginapan. Terus Bayu sendiri tahu ya, terjebak Anda di sana dari siang sore lah ya. Dari jam 4 sorean itu udah hujan gede banget, segede itu, sebesar itu. Dari Hamin seminggu pun aku udah lihat di ramalan cuaca. Oh, tanggal segini hujan. Aku udah bilang ke anak-anak Fokus Movie. Terus Fokus Movie bilangnya gini, kalau masih 30% aku masih percaya itu bohong. Gitu. Fokus Movie bilang gitu. Jadi kalau hujannya kadarnya 30%, enggak, ini terang gitu. Terus akhirnya kita kesana jam 4 sore itu hujan sampai Pagi. jam 2 subuh itu aku kebangun mati lampu, itu masih hujan deras banget. Terus aku bangun jam setengah 4. Yang pertama Meira lakukan, buka pintu dan lihat hujan apa enggak. Bukan handphone yang dia pegang. Terus dia balik. Jadi kita kan ada rundown lah itu. Ah. Rundown itu pas hari H itu kita bikin rundown, start syuting itu jam 6. Dan itu jam 6 itu masih deras hujan. Masih gerimis gitu. Waktu kita mau berangkat itu masih hujan, masih gelap, masih hujan. Terus akhirnya oke, sambil nunggu prepare kan, setengah 7 kita baru berangkat dari losmen. Itu masih gerimis. Akhirnya kita ke lokasi, udah berhenti nih, air tuh udah nggak turun gitu. Karena kalau air turun kita tetap Alat kan nggak gitu, bisa. karena alat kita elektronik kan gitu. Terus kita akhirnya karena air sudah berhenti tapi masih mendung. Nah, itu Bener. terus dan kita targetkan kan jam 9 selesai dari jam 6 itu. Jam 9 sampai jam 10 karena ya itu cahaya udah nggak kondusif. Terus waktu produksi juga nggak boleh lama-lama kan gitu. Akhirnya dari mulai start itu sekitar setengah 7-an itu sampai jam setengah 10, jam 10 itu mendung banget, mendung. Tapi berkat mendung itu cahayanya bagus. Oke. Karena Cahayanya ya seperti karena video di gitu. video videonya jadinya nggak tajam, terus konstan. Jadi stabil, nggak tiba-tiba panas, tiba-tiba terang, tiba-tiba redup kayak gitu. Itu terbantu banget. Dan itu aku bersyukur banget Tuhan ngasih mendung. Karena kalau panas Kalau itu panas kan kita pasir, susah. padang, terus ada sih gubuk, maksudnya ada gazebo gitu buat kita istirahat, duduk. Tapi nggak memungkinkan gitu loh, karena kita cuma 5 orang ya, bawa barang ya apa ya Nggak apa. jauh. Jadi kita nggak bisa untuk sigap bantu ini, sigap, nggak bisa sama sekali. Jadi mau nggak mau, aku pun yang pakai gaun ya jalan-jalan gitu di sekitar situ. Dan itu rasanya capek, bener-bener capek banget. Aku nggak kebayang kalau panas. Itu kayaknya gue udah pingsan. Dan itu aku tuh kan nggak sempet sarapan. Untungnya kru yang lain tuh sempet sarapan. Cuma aku tuh minum energen doang waktu itu. Karena emang bener-bener waktunya semepet itu. Jadi aku kayak untung nggak panas ya. Kalau panas tuh aku pingsan. Dan kerennya lagi, Yang lebih ajaibnya lagi adalah ayo kukut, ayo foto dulu. kita Foto. masih sempat foto-foto. Setelah selesai ya syuting ya. Setelah semua scene kita take, oke lah kita foto-foto. Maksudnya kita Bahkan kita memang, preview di tempat iya, itu. kita nggak kekejar-kejar sama keburu hujan. Enggak, kita nyantai aja. Iya preview ini gimana? Review Ada yang mau dulu, diulang nggak? Bahkan mereka foto-foto, sempat wawancara. wawancara di tempat. Jadi dari Fokus ada sesi wawancara buat BTS gitu kan. Kita wawancara kayak gitu. Barulah kita angkut-angkut Ayo angkut gitu. sampai di mobil, sampai di Aku parkiran. ngambil baju, ganti baju Ya, di ganti baju ke toilet. kamar mandi, alat udah masuk ke mobil semua. Aku keluar dari kamar mandi, hujan. Terus banget. Dan itu nggak ada gerimis, nggak ada angin dulu. Pokoknya itu hujan langsung bres. Sangat mujizat lah ya. Banget. Banget. Makanya aku bilang, Anda yang tidak bertuhan, Gitu. tolong kembali Jadi- kepada Tuhan Anda. Jadi bener-bener kayak kayak itu kalau tuh alat tuh udah
masuk mobil semua, Putri udah ganti baju, pokoknya kita tinggal berangkat, kita udah standby semua diparkirkan di mobil gitu langsung. Ya percaya nggak percaya emang. Percaya nggak percaya, tapi itu mujizat. bener. Kalau Tuhan bilang boleh. Boleh. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih sharingnya. Lanjut lagi ke pertanyaan Oh Instagram. iya. Oke. Dana tadi udah Oh ya, dananya mau disebutkan, mau kira-kira mungkin dikira-kira berapa nggak masalah. Ya kira-kira sekian juta lah. Juta. Nggak sampai puluhan loh. Karena bulan nih, tapi Puluhan. mahal ya. Kalau kalian lihat produksiku juga yang isi payu itu karena aku recording yang lain-lain, itu juga menyentuh angka jutaan. Tapi kalau mereka ini aku karena menemani mereka yuk kayaknya itu ya 2-3 kali lipat dari produksiku sih. Gede-gede. Aku kasih ini ya. Nah, ya, Bu. Janjian dulu. Oke, silakan. Semua dari baju, akomodasi dan segala rupa rekaman. Ya, termasuk rekaman. Iya. Di atas 2 di bawah 5. Plus 2 di bawah 5 teman-teman. Juta ya, 2.000. Ah, ya. 5.000. Anda parkir sama kencing ya. 4.000 teman-teman. Parkirnya itu 40.000 ya. Iya. Parkir kita 40.000 ya. Karena sekaligus katanya sewa tempat. Oh. Tapi terus sewa tempatnya gini. Ini aja ya masuk sewa tempat prewedding aja. Iya. Aduh. Tapi karena ini lagu untuk melayani Tuhan, memuji Iya. Tuhan, semoga digantikan yang Dan lebih asal baik. kalian tahu guys, setelah rilis Respon kemarin- kalian tuh lebih ngebayar. Enggak, aku bukan menyebut Oh, itu apa? Tapi ini juga iya kan? Iya, Iya. iya sih. Tapi sebelum itu setelah rilis kemarin, tapi nominal itu tuh masih ngutang semua. Masih ngutang semua. Jadi Enggak fokus semua. Ya, masih Ada ada. yang ngutang Oh, kamu iya. enggak begitu. Masih ada hutang gitu loh. Iya. Masih ada hutang. Belum tutup kasih ini ya. Aku Kalau- nyatet. Makanya kalau karya kalian bikin bagus, utang. Hutang. Enggak. Ini pemaksaan jalan yang salah itu tadi. Iya. Iya. Tapi tapi kalau kita punya keyakinan. Kita punya goal juga Iya. tetap. kalau Tujuannya kamu apa? punya solusinya dan yakin ya enggak apa-apa. Dan asal kalian tahu sih, aku merilis lagu ini bukan untuk duit. Kayak gitu. Jadi Ya, karena aku yakin bisa ngutang itu bukan karena nanti dapat balik dari Bayar. lagu, enggak sih. Ya udah lagu ini ya udah Totalitas berkarya aja gitu. totalitas kayak masalah nanti bisa bayar atau enggak itu dari yang lain. ingat nggak kata-katanya Agnesmo? Apa? Dia ditanya, "Bayaran kamu mahal ya?" Terus dia jawabnya gini, "Kalau kualitas gue bagus, bayaran gue bagus." Gitu. Yang penting performa dulu. Nah, tapi ada feedbacknya, yakin aja pasti. Iya. Yakin aja. Jadi Kualitasnya kalau tetap kualitasnya ada. bagus ya kalian bisa nilai lah bagian. Oh. Oke, itu karena takut baterai kameranya mati lagi, Oh, kita ya, percepat Pak. saja. Oh, Kalau bisa. ada pertanyaan dari ini masuk pertanyaan dari Ignatia Chris. Dia tanya anak sangat Dharma gitu. Mas pianisnya udah punya cemewo belum ya? Wow. WK enggak canda biar seru aja. Oh. Mas pianisnya udah punya cemewo. Iya. Cemewew. Nah, kita- Cemewo dia adalah ya pianinya dia itu. Iya betul, itu Iya. bahkan sudah Kamu- istri saya itu bukan. Kamu cemewo jadi lagi. pacarnya juga kamu akan jadi nomor 2. Yap, Mohon iya. maaf. Nomor 3, Nomor piano tiga. recording Anda. Nah, oh berarti bisa nomor 4 atau 5 Ah, karena tapi piano studio. saya ada 2. Ada studio. Pamer malah. Tuhanmu kamu taruh nomor berapa? Oh, Tuhan tuh nomor 0. Nggak ada. Iya. Di atas itu nomor 1. Nomor 1. Enggak, Ding. Bukan, tapi Minus Tuhan, 1. Tuhan itu di atas segalanya. Oke. Tidak ada nomornya, tapi di antara nomor 1, 2, 3, 4, Itu ada Tuhan di sini. semua. Wah, Oh. keren. Gils. Oke, ini terus Wow. ada pertanyaan dari Edwin. Edwin ini foto apa? Fotografernya mereka sendiri. Iya, Iya. kameramen kita. Wes lah, Vin, gue ngopo sih, Vin? Hah? Gue ini ngopo sih, tapi ini ya terus jadi. Oh, nek ra nonton video niki awas lho, Win. Iya, pokoknya yang paling berkesan udah dijelasin sama si Ivan dan Putri. Terus mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Fokus Movie. Betul. Makasih banget ya udah Betul. menjadi saudara lah bahkan sama mereka. Betul. Keluarga. Gitu. Itu terus ada pertanyaan juga dari Maria Krismonita ini masuk. Bisa ciptakan lagu, instrumen, konsep video klip sebagus itu terinspirasi dari mana? Inspirasinya banyak banget. Jadi selama 4 tahun Iya, kita. dari selama kita berproses itu kita belajar banyak hal. Mulai dari aku yang nggak tahu videografi, aku yang tidak tahu tentang Nggak bisa ngedit. audio, nggak bisa ngedit, nggak bisa rekaman, itu semua aku
belajar ya proses. Sampai akhirnya melakukannya sendiri. Nah, sampai akhirnya aku bisa Wow, melakukan. wow. Karena kalau aku bayar itu semua, aku Nggak cukup, lebih nggak dari 5 juta. nggak mampu gitu loh. Aku harus bayar studio rekaman, aku harus bayar editor, aku harus bayar engineer, itu akan Gede banget lah. musnah duitku gitu Betul, kan. betul, Tapi betul, betul. Kayaknya pianonya dijual. piano aku akan dijual setelah syuting dijual gitu. Jadi, makanya karena aku belajar itu ya udah akhirnya editing aku bisa sendiri, sampai tentang audio aku kerjakan sendiri ya untuk ngepres. Nah, gitu. Jadi kalau mau harga murah, kualitas kamu yang ditinggiin, bukan minta Nah, betul. gratisan ke temen ya. Dan Kasihan temennya. belajar itu bisa dari mana aja. Kalian bisa tanya temen yang YouTube memang tuh kamu belajar dari YouTube nah, sama ini. YouTube. Kalau kalian lihat playlistku YouTube itu semua tutorial audio, tutorial video, tutorial Oke. produksi dan lain sebagainya. 2 jam gitu yang dia. Oke. Ya itu sih kalau kalian mau lihat perkembangan dari Ivan dan Putri juga. Mungkin kalau dari YouTube mungkin ya nggak cukup ya bisa untuk ya WA Putri atau apa main ke sini. Boleh. Itu Hujan hujan. banget hujannya, kedengeran nggak tuh? Kedengeran ya biarin lah ya. Hmm. Lanjut lagi ini pertanyaan terakhir. Ini udah aja ya, karena nanti bakal panjang. Siap. Apa motivasi dari pembuatan lagu rohani? Ya, motivasinya apa sih? Ya, Kayaknya bukan motivasi itu udah tadi ya. Motivasinya ya bukan masalah lagu rohani sih. Kesadaran. Motivasinya tuh sebenarnya motivasi untuk berkarya gitu. Oke. Aku pengen punya, ya sekarang kita berproses dengan banyak orang merilis lagunya orang, termasuk lagunya Bayuga dan klien-klien yang lain. Masa kita sendiri nggak punya karya? Oke. Bukan karya yang gimana ya, tapi oke lah kita bikin portofolio kita sendiri Jadi kalau kayak penyanyi, oh Marian Jola dibayar nih sebagai mahal. penyanyi. Kenapa? Oh karena dia lolosan idol. Nah itu Gue punya Punya studio branding. rekaman. Kenapa harus studio di studio punya apa? kan Itu. gitu. Seenggaknya orang melihat itu kan gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau masalah Ya, lagu rohani, lagu duniawi, jangan lupa single selanjutnya kita bukan rohani. Oke. Bukan berarti nggak jadi beriman ya. Ya, Emang karena progresnya ke situ ya emang. Karena ya emang namanya berkarya tuh nggak pandang. Oh harus rohani, oh harus ini harus. lagu kita ini tidak menggambarkan agamaku, agamamu, agama kita semua itu enggak kok. Iya. Ya memang ada makna aja di lagu itu. BTW aku nyanyi dangdut tahu di lagunya Nah, Bayuga. di lagunya Bayuga, Ya. lagu dangdut, lagu cinta. Betul. Iya. Patah hati. Aku cover lagunya galau-galau, lagu Betul, dangdut. Ya, betul. jadi Ya, seni ya. itu tidak bisa dicampur dengan Oke. agama. Gitu. Seni itu wujud toleransi juga ya. Ya, Toleransi. Iyalah. Bahkan aku Pokoknya tadi malam ngomong sama Putri, setelah lagu ini rohani, terus single kedua besok ada lagu pop. Kayaknya asik juga kalau kita bikin lagu Islamik gitu. iya. Iya betul betul. Tunggu ya pas lebaran. Terus aja teman-teman yang mungkin muslim untuk Iya, karena itu ini salah satu bentuk apresiasi juga buat kita. Suatu saat kita akan bikin itu ya, Man. Iya. Yang buat temen-temen Pasti. yang enggak Nasrani karena mereka mengapresiasi karya aku dengan sebegitunya padahal Pokoknya berbeda. dengan video ini berarti itu sudah janji kita. Oke. Akan Itu ada ya lagu Tungguin. tersimpan Islamik. di YouTube channel Bayuga. Terus aku juga kalau lihat komen-komennya terus ya kalian semua ukti-ukti yang berhijab terus komen wow, Iya, aku iya. seneng banget kayak tentang seni itu wujud toleransi keren. Betul. Oke, terakhir pesan kalian untuk orang-orang yang support kalian dan mendengarkan lagu Mau bareng? Yesaya 43. 1, 2, 3. Berkarya aja dulu. Oke, terus saat itu terus harapan kedepannya ada mau tadi ya mungkin ciptakan single-single lagi ya. Ya ke depannya semoga yang kita Semoga ini bukan yang lahirkan, terakhir. ya, yang kita lahirkan itu akan lebih baik lagi. Oke. Biar ada tadi kan langkah pertama biar ada ketiga. Tangganya tuh naik gitu loh, bukan kita Amin. berjalan di jalan yang datar. Ah iya. Tapi naik tangga. Oke, gitu video kali ini mungkin cukup buat teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Mungkin ada yang sampai habis, yang sampai tengah ya karemu lah saya. Tapi terima kasih. Tapi ini semua bagusnya sih saran aku sampai akhir sih. sampai akhir. Jangan lupa untuk kunjungin channel Ivan Pianis. Pokoknya support karya-karya anak-anak Indonesia. Apalagi kayak kita ini ya. Gitu. Itu aja dari aku. Pokoknya Terima kasih Bayuga. Oke, sudah sama-sama. diundang di YouTube-nya. Iya. Apa ini kontennya? Konten kunci.
Ngonci. Ngobrol yuk cuy. Ngobrol yuk cuy. Ngobrol yuk cuy. Oke. Jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di ngonci selanjutnya. Dadah. Thank you, love you, and see you. Terus dia mati.